Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nimas Dewi Larasati dan beliau Kang Raga. Kang Raga. Baik pemirsa, kita akan membahas kelanjutan dari episode yang kemarin. Nah, kemarin sudah dibahas oleh Kang Raga seperti apa pesan dari Sabdo Palunayo Genggong untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian untuk masyarakat NKRI tercinta ini. Nah, kita akan lanjut lagi Kang Raga untuk pembahasan berikutnya. Nah, Kang Raga, menurut Kang Raga sebagai seorang spiritual, apabila konsep yang telah Kang Raga sampaikan kemarin itu, ya, apabila dilaksanakan oleh seluruh masyarakat NKRI ini, itu dampaknya seperti apa, dan apabila tidak dilaksanakan Kang Raga, itu tentunya juga berdampak, yaitu akan berdampak seperti apa Kang Raga? Mohon untuk dijelaskan. Dalam hal ini yang berkaitan pasal yang berkaitan dengan 33 Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di pasal 33 ayat 3. Betul. Secara keseluruhan sih memang Undang-Undang Dasar 45 ini adalah amanat dari para pendiri bangsa ini. Leluhur ya, Kang Raga? Pendiri bangsa ini, pendahulu dari bangsa ini. Berdirinya bangsa ini karena ada satu kesepakatan bersama ya dari seluruh warga masyarakat NKRI, Kesatuan Republik Indonesia, ya, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah khusus di pasal 33 ayat 3 yang berkaitan dengan kemakmuran. Betul. Mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Betul. Karena itu kan isinya dari pasal 33 tersebut ya. Betul. Ini amanat. Ya. Amanat, bagaimanapun amanat ini harus dilaksanakan. Wajib hukumnya untuk dilaksanakan, ya kan? Dan selama ini sudah berapa kali ya pimpinan NKRI ini ya? 7 kali ganti pimpinan, 7 kali ganti presiden, ya. Amanat Undang-Undang Dasar khususnya di pasal 33 ayat 3 ini sama sekali belum dilaksanakan. Ya. Tentunya ini akan menyebabkan satu hawa atau suasana ataupun kondisi yang semakin gerah. Semakin gerah, semakin carut marut dan semakin terpuruk. Betul. Karena bagaimanapun para pendiri atau pendahulu bangsa ini tentunya mereka juga teramat sangat gerah sekali ya. Betul. Terhadap anak cucunya ya, terhadap pewaris dari negara ini. Kenapa kok diberikan amanah ya? Amanah yang sebenarnya ini adalah amanah yang sangat baik ya, terwujudnya kemakmuran yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga masyarakatnya, tapi kenapa tidak dilaksanakan? Nagih janji ya. Ya otomatis mereka akan menagih janji ya. Yang mereka sudah tercantum itu juga ya Kang Raga. Dari berbagai unsur ya, karena mereka juga kan sebelum menjadi menjadi leluhur yang saat ini hidup di bangsa angin ya, di alam angin, di unsur angin, mereka kan juga terdiri dari unsur air, unsur api, unsur tanah, ya kan, unsur nyawa, unsur sukma, unsur-unsur batin, ya, unsur-unsur batinnya ditambah dengan unsur-unsur lahirnya ini tentunya tidak terima, gitu ya. Jika amanah ini tidak dilaksanakan. Ya. Mereka ada di gunung-gunung, ada di lautan, ya, ada di udara, ya, ada di tumbuh-tumbuhan juga,
ada di binatang juga. Setiap titik koordinat ya, Ya, setiap titik koordinat dari wilayah NKRI ini khususnya ya, betul. mereka tinggal di sana. Iya. Jadi ini amanat yang wajib untuk dilaksanakan sebetulnya ya, tapi sementara ini diabaikan. Betul. Ya, kalau tidak dilaksanakan kita sudah jelas lah bagaimana keterpurukannya bangsa ini. Semakin kesini semakin terpuruk, semakin carut marut ya kehidupan ya. Apalagi dengan situasi kondisi seperti sekarang ini ya, ditambah dengan wabah virus ini yang semakin membuat keterpurukan yang semakin luar biasa ya. Sudah di titik yang out. Iya, sudah di titik nadir lah. Ya. Titik yang sangat mengkhawatirkan sekali, sangat mencemaskan sekali ya. Dimana dengan kondisi, apalagi kondisi sekarang ini kondisi lockdown ya, PSBB ya. Dimana di kondisi lockdown ini pemerintah mewajibkan kepada masyarakatnya untuk mematuhi. Betul. Seharusnya disertai juga dengan jaminan. Betul. Berupa kesejahteraan. Ya minimalnya untuk makan lah. Untuk makan dari seluruh warga masyarakatnya yang diwajibkan untuk mematuhi peraturan. Betul. Ya, kan? Jika tidak dipatuhi ya otomatis pasti akan menimbulkan gejolak-gejolak yang sangat luar biasa. Yang tentunya ini akan membahayakan sekali. Betul. Ini dari sisi artinya warga masyarakatnya ya. Belum dari sisi unsur-unsur alamnya, gunung-gunung ya kan, lautan yang otomatis juga mereka akan menuntut gitu lah ya. Akan menuntut karena air pun hidup, udara hidup ya kan, tumbuh-tumbuhan, binatang juga hidup. Iya, betul. Termasuk di dalamnya virus ini termasuk juga binatang. Iya, binatang. Hidup. Mereka ikut orasi mereka. Iya, gitu. Ini kondisi yang sangat membahayakan. Iya. Jadi kalau dilaksanakan ya jelas, karena itu kan memang kewajiban ya. Iya. Kewajiban jika dilaksanakan, maka sudah saya sampaikan, maka tidak akan terjadi kemiskinan. Iya. Akan terwujud kehidupan yang gemah ripah, lok jinawi, tata tentrem, tarahaja. Wow. Karena sudah dijamin nih kemakmurannya ya, betul. kesejahteraannya sudah terjamin. Mana ada yang akan berbuat jahat atas ketidakadilan? Tidak ada. Betul. Ya, kan? Tinggal kesadaran dan keberanian untuk melakukan hal itu ya. Iya, ya seharusnya harus berani lah. Berani. Ya. Karena dengan kondisi oke lah, umpamanya sebagian masyarakat mungkin memiliki kekayaan yang banyak ya. Iya. Tapi saya yakin sekali lagi saya sampaikan ya, selama ini dengan kekayaan yang dimiliki tidak ada kebahagiaan. Gitu. Tidak ada kebahagiaan. Bohong kalau bilang bahagia. Bohong. Gitu. Bohong sekali gitu. Karena apa? Sekali lagi karena ada hak-hak dari warga negara lainnya ya, dari hak-hak dari saudara-saudaranya yang sebangsa dan setanah air ini yang dilanggar. Gitu. Mereka punya hak yang sama. Hak yang sama gitu loh, di atas bumi pertiwi ya NKRI ini gitu, memiliki hak yang sama. Gitu. Ini jelas kondisi yang sangat membahayakan sekali, di mana sudah 7 kali ganti pimpinan, ya, tapi amanah ini tidak dilaksanakan. Ini kondisi yang sangat membahayakan sekali. Ya, secara spiritual dan supranatural saya melihat adanya kesiapan dan kesigapan dari alam ini ya, untuk bergejolak ya, menunjukkan amarahnya gitu. Menunjukkan amarahnya, entah itu berupa gunung-gunung yang akan erupsi ya. Kondisi sekarang ini kan gunung-gunung ini sedang kondisi waspada ya. Waspada dan sebagian masih dalam waspada, status awas ya. Awas masih dikasih waktu lah ya. Sebagian waspada, sebagian status awas. Ya. Nah ini. Iya. Ya, betul kan. Jadi ya tinggal kesadaran dan keberanian dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan amanah itu ya kan. Jelas dong, buat pemerintah sih sebetulnya ini kan undang-undangnya jelas ya. Ya, undang-undangnya sangat jelas. Jadi dasar hukum pemerintah untuk melaksanakan undang-undang ini juga sudah sangat jelas gitu. Pemerintah memiliki kekuasaan. Betul.
Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membatalkan seluruh kepemilikan. Kepemilikan atas tanah ya dari warga negaranya untuk dibatalkan, baik itu berupa sertifikat. Apa sih susahnya, cuma dibatalkan saja karena itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang dasar ya. Undang-undang dasar yang tidak boleh ya dilanggar dengan alasan apapun gitu. Mau itu peraturan pemerintah ya, mau itu keputusan presiden, mau itu instruksi presiden atau peraturan yang dibuat oleh parlemen atau DPR, ya, itu batal semua jika itu bertentangan atau berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentunya jaminan-jaminan keselamatan, kesehatan untuk semuanya itu pasti sudah terjamin dengan negara. Pasti dong, kalau ini dilaksanakan pasti, dengan baik, para leluhur pun, para pendahulu pun, mereka akan ikut menjaga juga dong. Pasti mereka kan selama ini juga berperan, ya kan. Jadi ini termasuk juga amanah dari beliau presiden kita yang pertama kali Kang Rangga. Oh iya, bukan hanya presiden yang pertama, juga para pahlawan pendiri bangsa ini. Amanah ya kan, amanah juga. Harta amanah ya ini ya Kang Rangga. Iya, yang seharusnya ini loh ya, jangan harta amanah yang sifatnya secuil lah ya. Yang kalau umpamanya ada bener ada di Bank Swiss umpamanya, itu kan hanya sedikit sekali ya. Tak sebanding dengan kekayaan alam yang ada di sini ya. Kekayaan yang ada di wilayah NKRI ini sangat berlimpah. Jadi itu tidak usah dipikirkan lah ya. Anggap aja itu ya untuk membantu negara-negara miskin, negara-negara duafa lah ya. Ada yang tersinggung. Iya. Yang penting kita fokus ke dalam fokus untuk pembangunan ya bangsa ini. Ya minimalnya warga negara yang saat ini berada dalam kondisi yang sangat miskin, yang sangat duafa ya. Minimalnya nih untuk kebutuhan pangannya dulu lah. Kebutuhan pangannya ini jangan sampai mereka tuh merasakan lapar dan dahaga. Nah, padahal dengan kekayaan alam yang begitu berlimpah di NKRI ini kan sangat miris sekali Kang Rangga kalau kita sangat kecil sekali dong. Mereka bisa kok hidup mewah, hidup megah, semuanya bisa. Dengan kekayaan alam yang ada di wilayah NKRI ini sangat bisa sekali semuanya hidup dalam kelimpahan, kemewahan dan kemegahan. Secara materi ya. Betul, itu sangat bisa sekali. Kalau secara artinya secara in materi ya, non materi secara batinnya itu kembali kepada diri masing-masing. Bagaimana memperbaiki artinya spiritnya ya dalam dirinya itu seperti apa gitu kan. Itu berkaitan dengan urusan internal ya, urusan dalam gitu. Urusan jati diri ya. Yang terpenting di sini adalah urusan materi ya kan. Urusan materi selesai gitu loh. Ya, semuanya kaya, semuanya mewah, semuanya megah, itu kecil sekali gitu loh. Betul. Jadi memang perlunya sekarang saat ini pemerintah itu keberanian. Iya, harus berani, dasarnya jelas. Dasarnya jelas ya. Dan pasti para spiritual, betul. Pasti para spiritual seluruh bangsa ini pasti akan mendukung ya. Bukan hanya spiritual, saya rasa masyarakat semuanya akan mendukung juga ya. Saya rasa bodoh sekali ya. Bodoh sekali hanya istilahnya mempertahankan kekayaan yang seberapa sih gitu kan. Itu toh juga nggak membawa kebahagiaan gitu loh. Ya kan? Buat keluarganya, buat keturunannya itu enggak dijamin kebahagiaannya juga. Paling juga buat rebutan anak cucunya ya kan. Ya enggak? Nah, kalau ini kekayaan ya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara, betul-betul diatur dan dikelola, diatur oleh negara ya, maka anak keturunan dari semua warga negara itu pasti terjamin. Pasti. Ya. Jadi seluruh warga negara tidak usah khawatir lagi dengan masa depan generasinya. Ya. Betul. Tidak usah khawatir lagi dengan anak cucunya nanti seperti apa. Tidak usah khawatir karena itu dijamin oleh negara. Gitu. Ya kan? Konsep yang sangat luar biasa sekaligus itu amanah yang harus dilaksanakan. Amanah yang wajib dilaksanakan sekali lagi ya. Jadi buat warga negara ya, jika ini amanat ini
Artinya negara ya, artinya pemerintah di sini sudah memberikan instruksi ya kan. Terus ada yang artinya tetap mempertahankannya, ya silakan saja. Silakan ya. saja. Dia akan melawan arus gitu loh. Betul, ya kan? Akan melawan arus putaran energi ya, yang tentunya ini akan membahayakan bagi dirinya. Gitu loh, ya. Karena unsur-unsur yang ada di dalamnya berupa air, api, tanah, angin, nyawa, sukma itu pasti tidak terima. Betul, gitu, betul ya. sekali. Akan menjadi penyakit dalam dirinya, akan menjadi bala dan bencana, musibah yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Betul. Itu secara otomatis. Gitu. Makanya kecaruk marukan ini, resah, gelisah dan lain sebagainya akan terus kita lihat terus semakin bertambah. Semakin carut marut dan semakin terpuruk jika tidak dilaksanakan. Ternyata ini titik permasalahannya, Kang Raga. Ya, inilah yang disebut dengan ya sabdo palon. Sabdo palon ini kan suara kebenaran. Sabdo itu sabda, ucapan atau suara. Palon ini adalah kebenaran atau kunci ya. Kunci, kata kunci lah istilahnya. Kata kuncinya di sini itulah ibaratnya. Ini kata kuncinya, sabdo palon itu kata kunci, suara kebenaran gitu. Ini loh ya. Ini loh yang harus betul-betul dijalankan ya. Ya ini karena ya inilah yang disebut dengan sabdo palon. Nagih janji. Mana ya, mana janjinya mana gitu loh. Betul, ya betul. Untuk menjalankan amanah minimalnya yang sekarang inilah ya, kondisi NKRI ini, Undang-Undang Dasar 45 mana kok belum dilaksanakan Undang-Undang Dasar 45 ini gitu loh. Luar ya biasa sekali. Nggak usah terlalu jauh ya, nggak usah terlalu jauh mengartikan dari sabdo palon Ngayog Genggong ini, itu saja dijalankan itu satu persatu, step by step. Akan tertata dengan sendirinya. Iya, akan tertata dengan sendirinya. Nah, kita sebenarnya udah memulai Kang Raga dari rumah sendiri ya Kang Raga. Iya, betul. Dan semuanya di mana yang ngomong anak-anak itu kan kita lakukan dengan sama, kita beri gaji. Betul. Tapi mereka tidak kita lakukan sebagai pembantu. Tidak. Iya. Tapi mereka dengan sadar, peran saya seperti ini. Apakah seperti itu Kang Raga? Seperti itu. Akan menyadari perannya gitu loh. Tidak akan berbenturan kok gitu kan. Karena kan masalah kesejahteraan dan kemakmuran ini sudah dijamin. Haknya, kan? hak bersama hak mereka akan menjalankan peran sesuai dengan kapasitas dirinya masing-masing. Kesadaran bahkan Kang Raga ya. Sesuai dengan potensi, bakat, kemampuan dan keahliannya masing-masing. Betul, gitu, dan kan? mereka nggak akan beruntung, nggak merasa direndahkan, justru malah kayak terangkat gitu. Iya, tidak akan ada yang namanya kejahatan. Betul. Ya kan? Apalagi kejahatan yang disebabkan oleh duit. Ya, kan? Sekarang ini kan sedang marak sekali. Betul, itu juga bentuk orasi kan Raga. Iya, betul itu. Betul, orasi berupa gejolak ya, karena ketidakadilan, karena ketimpangan yang terjadi. Iya, gitu, betul, kan? betul. Wajar dong kalau mereka itu menuntut haknya. Iya. Gitu kan? Menuntut haknya gitu loh. Karena haknya selama ini dilanggar oleh sebagian warga negara ya yang memiliki kelimpahan harta. Walaupun sebenarnya kelimpahan harta ini sekali lagi ya tidak menjamin kebahagiaan gitu. Betul. Ya, gitu. Ya, ini bukan berarti kita itu mendukung para penjahat kan, bukan. Cuma itu ini bentuk orasi. Iya, gitu ini ya. realita, Betul. hukum alam, Realita hukum alam di mana ada pelanggaran ya otomatis di sini pun menuntut haknya gitu loh. Baik Kang Raga. Kang Raga sangat seru sekali dan ini sangat menarik. Bahkan pembelajaran yang belum pernah didapat ya, saya terutama itu benar-benar Kang Raga sudah menyampaikan, dan buat seluruh warga masyarakat Nusantara NKRI tercinta, kalau kalian ingin merasakan kehidupan yang benar-benar sejahtera, adil, damai, mangga silakan Anda share atau nambahin komen, masukannya di mana, kita dengan senang hati dibagikan. Apa yang kita cita-citakan ya segera dari kemerdekaan NKRI ini ya,
cita-citanya itu segera tercapai, segera terwujud. Betul, Kang Dan yang Raga. jelas sekali lagi, jika amanah ini dijalankan, ya, maka seluruh anak keturunan kita tidak usah dikhawatirkan lagi. Wah, Masalah Jaminan, jaminan ya, kemakmuran ya. dan kesejahteraannya semua warga negara pasti terjamin. Gitu loh. luar Ya. biasa. Baik Kang Raga. Sangat jelas, hatur nuhun anu kasuhun Sami-sami. Kang Raga sudah diterangkan, disampaikan, dan nanti lain kesempatan kan pasti masih ada Iya. kelanjutannya. Kita Iya, bahas iya, lebih mendalam. Sementara sampai di sini dulu Kang Raga. Baik, terima kasih. Sedikit tapi menggigit. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain kesempatan akan segera hadir kupasan dari seorang Kang Raga yang lebih mendalam lagi. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam. Salam.